Saya pikir sebagai salah satu orang pintar yang dimiliki bangsa ini, Anda bisa menjelaskan secara sederhana ke masyarakat bahwa yang dimaksud oleh Menteri Agama Gus Yakut Kholil dalam ilustrasi yang beliau sampaikan itu adalah volume suara, bukan menyamakan makna kumandang suara azan dengan gonggongan anjing. Harusnya Anda sebagai salah satu orang pintar yang dimiliki oleh bangsa ini bisa menjelaskan itu. Di mana kepintaran Anda itu? Di mana kecerdasan Anda itu? Gunakanlah untuk memberi pencerahan. Gunakanlah untuk memberi penjelasan yang murni dan jelas kepada masyarakat. Bukan Anda malah pasang badan untuk semakin mengompori masyarakat yang sedang tergiring dalam kesalahpahaman ini. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Pak Roy Suryo, pakar hukum telematika. Halo Pak Roy Suryo, salam hormat dari saya. Ya, saya lihat berita kemarin Anda melaporkan Menteri Agama Gus Yakut Kholil atas dugaan apa ya? Dugaan penistaan agama ya. Begini Pak Roy Suryo yang saya hormati, menurut saya Anda itu orang pintar gitu loh. Anda itu salah satu orang pintar yang dimiliki bangsa ini, yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, semestinya menurut saya ketika ada terjadi gejolak di bangsa Indonesia, di mana gejolak itu timbul dari kesalahpahaman, semestinya Anda sebagai salah satu aset bangsa ini, Anda sebagai salah satu orang pintar yang dimiliki bangsa Indonesia, Anda itu bisa hadir dengan memberikan pencerahan yang berimbang, ya kan? Memberikan pencerahan yang positif itu ya, yang kira-kira bisa membuat masyarakat itu tercerahkan, membuat masyarakat itu bisa memahami letak duduk sebenarnya persoalan itu seperti apa. Saya kira semestinya seperti itu. Tapi sangat saya sayangkan Anda justru sebagai orang pertama yang menggiring kesalahpahaman ini menjadi suatu hal yang negatif dan dibesar-besarkan. Saya sangat menyayangkan itu. Betul seperti yang Anda utarakan, bahwa yang dimaksud oleh Menteri Agama Gus Yakut Kholil adalah kumandang suara azan. Betul sekali. Kan beliau sementara menjelaskan aturan terkait volume pengeras suara masjid. Jadi tentu saja ilustrasi yang dibuat itu ada keterkaitannya dengan kumandang suara azan. Itu betul sekali, kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi poin yang sementara beliau jelaskan di situ adalah volume suara. Saya ulangi, volume suara. Bukan menyamakan makna kumandang azan itu dengan suara gonggongan anjing. Nah, kesalahpahaman yang sementara terjadi kan seperti itu. Seolah-olah Gus Yakut Kholil atau Menteri Agama sementara membuat persamaan makna antara kumandang suara azan dengan gonggongan anjing. Saya pikir sebagai salah satu orang pintar yang dimiliki bangsa ini, Anda bisa menjelaskan secara sederhana ke masyarakat bahwa yang dimaksud oleh Menteri Agama Gus Yakut Kholil dalam ilustrasi yang beliau sampaikan itu adalah volume suara. Bukan menyamakan makna kumandang suara azan dengan gonggongan anjing. Harusnya Anda sebagai salah satu orang pintar yang dimiliki oleh bangsa ini bisa menjelaskan itu. Nah, sayang sekali Anda menjadi salah satu orang pertama yang menggiring kesalahpahaman ini ke arah pemahaman yang negatif. Ini sangat disayangkan Pak Roy Suryo. Di mana kepintaran Anda itu? Di mana kecerdasan Anda itu? Gunakanlah untuk memberi pencerahan. Gunakanlah untuk memberi penjelasan yang murni dan jelas kepada masyarakat. Bukan Anda malah pasang badan untuk semakin mengompori masyarakat yang sedang tergiring dalam kesalahpahaman ini. Saya kira itu Pak Roy Suryo. Saya mengapresiasi Anda sebagai salah satu aset orang cerdas yang dimiliki bangsa Indonesia. Hanya saja saya sangat menyayangkan ketika kecerdasan Anda itu bukannya Anda gunakan untuk mencerahkan masyarakat yang sementara tergiring dalam kesalahpahaman, Anda justru pasang badan
untuk semakin mengompori masyarakat yang sementara tergiring ke dalam kesalahpahaman itu. Saya Kristianto Yen Oni, Pak Roy Suryo, salam hormat dan salam waras dari saya. Terima kasih.